Oke, terima kasih. Setelah 2 minggu atau 3 minggu lebih kita tidak istirahat, dan sekarang kita akan melanjutkannya kembali dengan materi kita di sore hari ini adalah tentang iman dan perbuatan. Nanti kita akan membaca Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Namun saya ingin mengajukan pertanyaan dulu. Pertanyaannya begini, orang diselamatkan apakah hanya dengan iman saja atau iman tambah perbuatan? Saudara mau pilih yang mana? Apakah iman iman saja, atau iman plus perbuatan? Yang mana saudara pilih? Nah, kebanyakan orang pasti akan memilih iman dan perbuatan, bukan? Tetapi kalau kita membaca Alkitab, sebelum nanti kita membaca Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26, banyak di bagian Alkitab yang mengatakan bahwa orang selamat ke surga hanya dengan percaya saja. Misalnya Yohanes 3:16 yang bunyinya begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, tidak dikatakan percaya dan berbuat baik, yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ayat itu mengatakan orang bisa masuk ke surga hanya dengan percaya saja. Ya. Yang kedua, Efesus 2 ayat 8 dan 9 yang mengatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Lalu dikatakan di ayat 9-nya, itu bukan hasil perbuatanmu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi jelas-jelas di Efesus 2 ayat 8 dan 9 ditegaskan orang selamat hanya dengan iman saja tanpa perbuatan baik. Nah, masih banyak lagi di bagian ayat-ayat yang lain yang mengatakan orang selamat cuma percaya saja, cuma beriman saja tanpa perbuatan baik. Nah, sekarang kita melihat ada satu ayat di dalam Alkitab yang kelihatannya ganjil, yang kelihatannya kontradiksi, yang kelihatannya bertentangan dengan ayat-ayat yang tadi yang saya sebutkan, dengan Efesus 2 ayat 8 dan 9, Yohanes 3:16 dan lain-lain. Nah, apakah firman Tuhan itu bertentangan? Apakah firman Tuhan itu kontradiksi? Apakah di satu bagian mengatakan orang selamat dengan iman, di bagian yang lain mengatakan orang selamat dengan iman dan perbuatan? Apakah begitu ajaran dari kitab suci orang Kristen? Nah, kalau Anda melihat Alkitab, tidaklah demikian. Yang perlu diperjelas adalah bagaimana kita memahami bagian itu secara jelas. Nah, sekarang kita baca, kita buka Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai ayat 26, kita akan melihat item demi item dari bacaan ini. Mari kita buka Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26 ya. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Nah, saya akan membacakannya. Nah, di ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jadi di ayat 14 Yakobus menyaksikan tentang seseorang, ya. Seseorang ini dikatakan oleh Yakobus ia punya iman. Tapi masalahnya, ia tidak punya perbuatan. Dia hanya mengatakan bahwa ia punya iman, tapi ia tidak punya perbuatan. Lalu Yakobus mengajukan pertanyaan begini, kalau punya iman saja, tapi tidak punya perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia, menyelamatkan orang ini yang mengatakan punya iman, tapi tidak punya perbuatan? Pertanyaannya, menyelamatkan dari mana?
Apakah ini berbicara tentang keselamatan ke surga atau berbicara tentang keselamatan yang lain dalam tanda petik ya. Keselamatan yang lain dalam tanda petik. Nah, kemudian ayat 15-16. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Nah, orang ini yang dikatakan oleh Rasul Yakobus yang mengatakan punya iman, tapi tidak punya perbuatan, suatu ketika kedatangan tamu, saudaranya sendiri, ya, orang gerejanya sendiri. Lalu dia katakan karena di luar sudah hujan, dia kedinginan. Lalu orang yang mengatakan punya iman ini berkata begini, mari masuk. Sekarang ganti pakaianmu dan makanlah sampai kenyang. Masalahnya adalah ia tidak menyediakan pakaian, ia tidak menyediakan makanan. Nah, orang ini dikatakan orang apa ini? Orang yang mengatakan punya iman, tapi tidak punya perbuatan. Orang yang sudah di luar kedinginan, orang yang sudah di luar itu kelaparan, dia hanya mengatakan ganti pakaian, Joe. Silakan berganti pakaian, silakan makan. Tapi ia tidak menyiapkan apa-apa bagi orang itu. Kira-kira menurut Anda, ini bagaimana ya gambarannya? Seperti apa orang seperti ini? Sudah mengerti jelas toh? Inilah orang yang mempunyai iman tapi tidak punya perbuatan. Gitu kira-kira ya. Ini sama seperti saya, misalnya ada orang, misalnya rumah saya itu di Jalan Besar lah. Dan saya lagi membersihkan got saluran air. Saya lewat rumah orang yang dimana ibu itu membersihkan saluran gotnya. Saya lewat situ dan saya perhatikan bahwa dia terpleset masuk ke dalam got. Lalu saya hanya singgah begini dan mengatakan begini pada ibu itu, Bu, saya orang Kristen. Saya sudah memiliki kepastian ke surga. Saya orang beriman. Tapi maaf ya Bu, saya nggak punya waktu untuk menolong ibu. Bye-bye. Kira-kira ibu itu bilang apa di dalam pikirannya mengenai saya? Dia pasti akan bertanya dan berkata begini dalam hatinya. Apakah orang Kristen seperti itu? Apakah orang percaya seperti itu? Apakah orang beriman seperti itu? Saya pikir di dalam hatinya akan keluar kata-kata seperti itu. Ketika saya hanya mengatakan, maaf ya Bu, saya tidak punya waktu menolong ibu. Saya mau cepat-cepat. Tapi saya katakan sebelumnya, saya orang Kristen, saya orang percaya, saya orang beriman. Bye. Nah, seperti itulah orang yang ada di ayat 14. Yang mengatakan punya iman, tapi tidak punya perbuatan. Nah, di ayat 17, Yakobus menyimpulkan tentang orang itu. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, pertanyaannya, di hadapan siapa mati? Di hadapan Tuhankah mati atau di hadapan sesama manusia? Jika iman itu tidak ada perbuatan, seperti orang yang ada di ayat 14 itu, apakah imannya mati di hadapan Tuhan atau imannya mati di hadapan manusia? Anda tahu mati bukan? Mati. Misalnya Anda tinggal di sebuah rumah, lalu petugas sensus datang. Lalu di situ ada seseorang mati yang Anda dudukan. Jumlah orang yang sedang berbicara di rumah itu, selain satu orang yang mati itu adalah 5 orang. Jadi totalnya dengan orang yang mati ada 6. Ketika petugas sensus tanya, berapa jumlah penduduk di rumah Anda ini? Anda akan mengatakan berapa? 5 atau 6? 5 bukan? Karena yang satu itu sudah mati, sudah meninggal. Jadi dia tidak terhitung. Jadi sama seperti ini.
Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Artinya pertanyaannya adalah imannya mati di hadapan manusia atau imannya mati di hadapan Tuhan. Nah, ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padaku ada iman dan padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Nah, sekarang tolong gambarnya ditampilkan, Saudara Kiki, di layar. Saya mau menjelaskan ayat 18. Bisa? Nah, ini di zoom sedikit. Kasih besar sedikit, bisa kelihatan? Boleh diperbesar, Kiki? Atau memang ukurannya sudah begini? Iya, Kiki? mau diperbesar. Ya. Oke. Enggak timur ya, Pak. Oh, Cuma bisa gini. cuma bisa begini. Oke. Ini yang di sebelah kiri, yang ada arah anak panah ke bawah, itu Yakobus yang di sebelah kiri. Lalu yang di sebelah kanannya, orang yang di ayat 14, yang mengatakan mempunyai iman tapi tidak punya perbuatan, ya. Lalu Yakobus mengajukan pertanyaan kepada orang yang ada di ayat 14. Sekarang tunjukkanlah imanmu tanpa perbuatan. Dan Yakobus mengarahkan kepada dirinya, aku sendiri akan menunjukkan imanku melalui perbuatan-perbuatanku. Pertanyaannya, dapatkah iman ditunjukkan tanpa perbuatan? Dapatkah? Dapatkah iman ditunjukkan tanpa perbuatan? Dapatkah? Nah, untuk mengetahui hal ini kita buka Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Bunyinya begini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 9 saja. Perhatikan ayat 9. Jika kamu mengaku dengan mulutmu, mengaku itu di luar atau di dalam? Mengaku. Mengaku posisinya di luar, ya. Dan percaya di dalam hatimu. Percaya di dalam hati itu di dalam atau di luar? Itu di dalam. Jadi kita dapat memperhatikan dari ayat ini, dari Roma pasal 10 ayat 9, bahwa yang mengaku itu di luar, yang percaya itu di hati, itu di dalam. Nah, dari sini kita tahu bahwa letaknya iman atau kepercayaan kepada Tuhan itu letaknya di dalam hati, bukan di mulut. Ya. Siapa yang tahu bahwa seseorang itu beriman? Siapa yang tahu? Apakah Anda bisa tahu bahwa seseorang itu beriman? Apakah Anda bisa melihat hatinya? Ya,
Seperti kata peribahasa yang mengatakan begini, dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Anda bisa saja punya teman yang mungkin baik pada Anda. Dia selalu senyum-senyum pada Anda, dia selalu kelihatan baik terhadap Anda. Tapi apakah Anda tahu betul apa yang ada di dalam hatinya? Tidak tahu, bukan? Ya, mungkin di depan Anda ia terlihat manis, tapi di belakang-belakang mungkin ia menceritakan segala kekurangan Anda kepada orang lain. Nah, tidak ada seseorang pun di antara kita yang tahu apa yang ada di dalam hati kita. Demikian juga iman seseorang. Kita tidak tahu apakah dia benar-benar beriman, percaya betul, atau cuma omong di mulut, atau dikatakan lewat mulut, aku percaya, tapi di dalam hatinya kita tidak tahu. Nah, ini masalah yang sangat pokok mengenai iman. Iman itu letaknya di dalam hati. Makanya ayat 18 mengatakan begini. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan pada aku ada perbuatan. Lalu Yakobus bilang, aku akan menjawab dia. Dia yang mana? Dia yang mengatakan punya iman. Yakobus mengajukan pertanyaan begini. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Bisakah iman ditunjukkan tanpa perbuatan? Sedangkan iman itu letaknya di dalam hati. Bisakah? Sebenarnya bisa. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menunjukkannya lewat perbuatan-perbuatan. Tanpa ditunjukkan lewat perbuatan, maka kita sesama manusia tidak dapat memutuskan, tidak dapat menilai, tidak dapat melihat kalau tidak ditampilkan lewat perbuatan-perbuatan baik. Jadi sampai sini Anda tahu bukan? Yakobus sedang berbicara iman di hadapan manusia, bukan iman di hadapan Allah. Bagian pertama yang tadi saya katakan, Yohanes 3 ayat 16, Efesus 2 ayat 8 dan 9, itu berbicara tentang iman di hadapan Allah. Nah, kalau iman di hadapan manusia, kita harus menunjukkannya lewat perbuatan-perbuatan baik. Mengapa? Karena sesama kita tidak dapat melihat apa yang tertera di dalam hati kita. Dan supaya orang bisa lihat, kita harus menunjukkannya lewat perbuatan-perbuatan baik. Sudah jelas sampai di sini? Coba Kiki kembali ke semula. Ya, sudah jelas sampai di sini? Sudah jelas ada gambaran? Yang perlu saya tegaskan adalah seperti ayat di ayat 14 dikatakan, dapatkah iman itu menyelamatkan? Dia yang mengaku punya iman tapi tidak punya perbuatan. Lalu kan pertanyaan, kalau punya iman tapi tidak punya perbuatan, Yakobus tanya, dapat itu menyelamatkan dia? Pertanyaannya, menyelamatkan dari mana? Menyelamatkan untuk ke surga, keselamatan ke surga, atau menyelamatkan dari penilaian manusia atau sesama? Ini harus jelas. Sampai sini saya ingin membuat Anda bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yakobus. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Maksudnya adalah kalau kita tidak menampilkan iman kita itu lewat perbuatan-perbuatan, orang akan bilang begini, oh kamu ini bukan orang beriman. Kenapa? Karena dari perbuatanmu bukanlah yang baik keluar, tapi dari yang jahat. Gitu kira-kira. Jadi Yakobus berbicara iman di hadapan sesama manusia. Sesama manusia. Bukan iman di hadapan Allah. Ya. Di Alkitab itu ada berbicara tentang iman di hadapan Allah, iman di hadapan sesama manusia. Kalau iman di hadapan sesama manusia, kita harus mengeluarkannya lewat perbuatan-perbuatan yang baik. Supaya apa? Supaya orang bisa melihat iman kita itu. Mengapa demikian? Karena iman itu abstrak. Tidak kelihatan bagi sesama manusia. Karena dia letaknya di dalam hati kita. Supaya dia kelihatan,
tampilkanlah lewat perbuatan. Tunjukkanlah lewat perbuatan. Maka ada orang bilang, oh kamu sungguh-sungguh beriman. Begitu maksudnya yang dikatakan oleh Yakobus. Nah, di ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Ya, Yakobus 2:19 ini. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percayakan hal itu dan mereka gemetar. Kadang-kadang orang mengambil, ketika saya menyampaikan berita Injil kepada orang lain, firman orang lain, mereka akan bilang, oh ini Pak, setan kalau cuma percaya untuk bisa masuk ke surga hanya dengan iman dan percaya, setan juga percaya Pak. Bahkan mereka sampai apa kata Alkitab? Orang-orang bilang totofore, gemetar. Berarti itu setan sungguh-sungguh serius percaya, bukan? Kalau kita percaya pada Tuhan itu sampai gemetar? Sampai gemetar kira-kira? Tidak. Tidak ada yang percaya pada Tuhan manusia sampai gemetar. Tapi setan, kata Alkitab, dia percaya kepada Tuhan, dia sampai totofore. Berarti dia serius, Kang, dalam kepercayaannya. Oke. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percayakan hal itu dan mereka gemetar. Ini argumentasinya. Orang yang mengatakan bahwa selamat itu, Pak, bukan hanya dengan iman saja. Harus dengan perbuatan. Buktinya, setan pun percaya. Apakah setan kalau percaya masuk surga? 3:16 apa? Barang siapa yang percaya dapat hidup kekal. Berarti setan juga dapat hidup kekal kalau dia percaya? Kan dikatakan barang siapa yang percaya dapat hidup kekal. Berarti setan juga dapat hidup kekal? Dia bisa masuk surga? Tidak. Sampai sini Anda harus mengerti. Mengapa setan walaupun percaya tapi tidak masuk surga? Mengapa? Seandainya setan itu bertobat, seandainya dia bilang, Tuhan, aku menyesal merusak manusia, menggoda manusia untuk melawanmu. Mulai sekarang aku akan bertobat dan berhenti mengganggu manusia. Kira-kira setan bisa masuk surga? Kalau dia bertobat, kalau dia berubah perilaku, bisa? Siapa yang bisa katakan bisa? Kiki bisa. Bisa setan masuk surga? Karena dia bertobat, dia berhenti dari perbuatan jahatnya. Bisa kira-kira? Dia katakan pada Tuhan, Tuhan mulai sekarang aku menyesal dan aku tidak akan mengganggu lagi manusia untuk melawanmu. Aku berhenti dari perbuatanku. Kira-kira kalau setan bertobat, berubah pikiran, dia bisa masuk surga? Ini yang punya argumentasi ini. Oh setan itu Pak, kalau cuma percaya saja dia bisa masuk surga. Nah sekarang saya tanya, seandainya dia sudah percaya atau terus dia berhenti berbuat dosa, berhenti menggoda manusia untuk melawan Tuhan. Kira-kira dia bisa masuk surga? Bisa? Tidak. Ini yang harus jelas. Tidak. Mengapa tidak? Coba baca 1 Petrus 3:18. Siapa yang boleh baca? Siapa yang boleh baca? 1 Petrus 3:18. Supaya saya bisa jelaskan lebih konkret. Jonathan boleh baca? Jonathan boleh Pak. Oh, silakan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Nah, Ia yang sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Kita itu siapa? Termasuk setan. Termasuk iblis itu kita itu. Hah? Kita di situ yang dimaksud siapa? Manusia, Pak. Manusia. Jadi Yesus cuma mati untuk dosa manusia. Yesus tidak mati untuk dosa setan dan iblis. Tidak.
ia mati khusus untuk dosa manusia. Jadi sekalipun setan itu percaya, dia tidak masuk karena dia dosanya masih tetap ada. Tuhan Yesus cuma mati menghapus segala dosa manusia. Segala dosanya dihapuskan. Dosanya yang dahulu, dosanya yang sekarang, dan dosanya yang akan datang sudah dibayar di atas kayu salib. Itulah sebabnya Tuhan berkata, tetelestai, soklar, sudah selesai. Waktu Yesus mati di hadapan manusia, dia berkata bahwa semua dosa manusia, dosanya yang dahulu, yang sekarang, dan akan datang, sudah diampuni, sudah dihapuskan, tidak ada lagi dosanya. Dengan kata lain, pembayaran dosa itu hanya berlaku untuk manusia, bukan untuk setan. Jadi sekalipun setan percaya sampai totoforenya, tidak guna. Sama sekali tidak memberikan efek apapun kepada dia. Dan dia masih berkeadaan berdosa. Dan setiap makhluk yang berdosa tidak bisa masuk surga. Manusia yang berdosa tidak bisa masuk surga. Setan yang berdosa tidak masuk surga. Tapi syukur kepada Tuhan. Walaupun kita tadinya orang berdosa, Yesus mati untuk menghapus dosa kita. Dan syukur lagi kepada Tuhan. Ia bukan mati untuk menghapus dosa kita sebagian, tapi enteru, seluruhnya. Dengan kata lain, Anda dan saya sekarang bukan lagi orang berdosa, melainkan orang benar, orang kudus. Orang kudus kalau mati meninggalkan dunia, dia tampak di mana? Orang kudus. Di neraka, hanya orang berdosa yang masuk neraka. Jadi kalau Anda percaya pada Yesus, tapi Anda tidak percaya bahwa Anda sudah orang kudus, itu sama saja berarti Anda tidak mengenal juru selamat Anda. Meskipun Anda kenal namanya Yesus, tapi dia sudah mati, itu harus jelas bagi Anda dan saya. Dia sudah mati untuk apa? Untuk membayar, melunasi hutang dosa-dosa kita. Itu harus jelas bagi Anda dan saya. Nah, sudah jelas ini toh ayat 19. Dari Yakobus pasal 2 ayat 19 kita ulangi lagi. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percayakan hal itu dan mereka gemetar. Jadi sekalipun setan percaya dan sampai gemetar, itu tidak memberi efek-efek apapun pada kita, pada mereka, pada setan. Tetapi kalau kita percaya, Yohanes 3:16 katakan, yang percaya dapat hidup kekal. Dan itu jelas perbedaan setan dengan manusia. Ayat 20. Hei manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Kosong di hadapan siapa? Siapa? Mati di hadapan Tuhan. Mati di hadapan manusia. Juga kosong di hadapan manusia. Jadi kalau kita mengatakan punya iman, kita harus menunjukkannya lewat perbuatan baik, supaya orang lihat bahwa mereka akan mengatakan, oh betul orang beriman, nyata dari perbuatan baik. Tetapi kepada Allah, perlukah kita tunjukkan perbuatan baik? Bahwa untuk menunjukkan, oh saya orang beriman, saya mau kasih tunjuk dulu Pak Tuhan bahwa saya orang beriman. Kira-kira Tuhan melihat hati Anda dan saya. Dia tidak perlu membuktikannya lewat perbuatan kita. Sekarang ada dua orang apa? Orang jahat dua. Dulu menurut tradisi orang Romawi, kalau orang kejahatannya sangat luar biasa, itu sampai disalibkan. Dan itu untuk menunjukkan kepada orang-orang, jangan bikin begitu. Kalau bikin begitu, mau bikin malu. Sampai mati di atas kayu salib tersiksa. Kira-kira. Jadi dua penjahat ini, salah satu ada yang masuk surga? Ada. Yang satu bilang begini, kalau kau benar-benar Allah, anak Allah, tunjukkanlah dirimu. Tapi yang satu bilang apa? Ingatlah akan aku jika engkau datang sebagai Raja. Artinya dia percaya bahwa Yesus yang menghapus dosanya, bahwa Yesuslah yang menyelamatkan dia lewat peristiwa kayu salib itu. Nah,
Jadi meskipun dua-dua penjahat, tapi salah satunya percaya. Salah satunya beriman. Memang dia beriman pada